الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بآيات أخرى أني أذبحك فانظر ماذا ترى يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah limpahan rahmat karunia hidayah inayah kepada kita semua sehingga kita dapat mengayunkan tangan melangkahkan kaki kita menuju Masjid Raya Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah yang merupakan masjid kebanggaan di Kecamatan Lubuk Dalam ini dalam keadaan sehat walafiat. Rasa ta'abudiyah kita lah, rasa iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lah, sehingga kita tergerak hati kita untuk senantiasa taqarrub ila Allah sekaligus melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan kewajiban salat Jumat yang diawali dengan khutbah Jumat. Khatib tak pernah bosan mengajak kepada diri khatib wabil khusus dan kepada jamaah semuanya, marilah kita berusaha berupaya untuk memupuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha dan berupaya meningkatkan kualitas kadar ibadah, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakui kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan inilah yang merupakan bekal terbaik menghadap Allah Azza wa Jalla. Wa inna khairaz zadi taqwa. Dengan takwa inilah insyaallah kita selamat dunia akhirat, dan dengan takwa inilah insyaallah kita dapat membangun kerabat kedekatan kita, orang tua kepada anak, di era tantangan zaman yang serba canggih dan teknologi ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah yang kami baca tadi dalam ayat Al-Qur'an, tepatnya pada surah At-Tahrim ayat 6, maka khatib mencoba mengambil judul, yakni membangun kedekatan orang tua dan anak menurut perspektif Islam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, terutama pada era digital saat ini, banyak kita menghadapi berbagai persoalan hidup dan kehidupan. Salah satu tantangan zaman adalah dengan semerbaknya era digital, dengan banyak sekali yakni bertebaran baik itu media sosial, baik itu online dan lain sebagainya, yang mana ini merupakan tantangan besar dari orang tua khususnya kepada anak. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an, tepatnya pada surah Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Wallahu a'lam. Yang artinya adalah di antara tanda-tanda kebesaran ataupun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita hidup di mana teknologi seolah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan saat ini. Seperti misalnya gawai ataupun smartphone, atau lebih tepat kita sebut dengan handphone, telah menjadi bagian dari tangan kita. Namun di balik kemudahan akses yang ditawarkan, ada ancaman yang menjadi bagian dari hal-hal yang bisa ancaman sunyi yang sedang mengintai rumah-rumah kita, yaitu renggangnya hubungan antara orang tua dan anak. Itulah fenomena zaman sekarang. Sering kita melihat sebuah keluarga duduk bersama, namun tak ada satu kata pun yang terucap. Ayah sibuk mencari nafkah, bahkan dengan handphonenya. Seorang ibu sibuk dengan media sosialnya. Begitu juga dengan seorang anak sibuk dan asik dengan game online-nya
ataupun dengan dunianya sendiri. Memang secara fisik mereka dekat, namun secara hati mereka sangat jauh. Fenomena ini sungguh sangat memprihatinkan. Yang awal tujuannya perkembangan teknologi adalah membantu kehidupan manusia, namun kebanyakan manusia lalai dalam memanfaatkannya. Sehingga peristiwa ini sangat bertentangan dengan firman Allah yang khatib baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Menjaga keluarga dari api neraka di zaman sekarang bukan hanya menjauhkan mereka dari kemaksiatan fisik, melainkan juga menjaga moral mereka, lebih bijak lagi dalam memanfaatkan kemajuan digitalisasi, serta menjaga mereka dari bahaya digital yang bisa merusak akhlak, memutuskan silaturahim, dan menjauhkan dari kasih sayang orang tua. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui dan bahwa kita tahu bahwa orang tua adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, terutama pemimpin keluarga. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan apa yang kita pimpin nanti Allah akan minta pertanggungjawabannya kelak di yaumil qiyamah. Amanah. Perlu diketahui bahwa orang tua adalah pemimpin dalam rumah tangga, dan seorang anak adalah amanah ataupun titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dari permasalahan inilah seharusnya kita mulai menyadari tentang bahayanya perkembangan digitalisasi bila mana tidak digunakan dengan arif dan bijaksana. Menyikapi fenomena tantangan hari ini, terdapat dua solusi yang memberikan konsep ataupun menurut perspektif Islam. Solusi yang pertama adalah hal yang seharusnya dilakukan orang tua adalah hadir secara utuh pada kehidupan anak, karena peran orang tua adalah fondasi utama yang membentuk masa depan mereka. Urgensi kehadiran orang tua ini ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin di jilid 3 halaman 72. Apa kata Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali memandang anak adalah sebagai amanah suci dengan hati yang menyerupai permata murni, tak bernoda dan siap menerima guratan ataupun goresan apapun. Ia siap menerima apa yang ditanamkan kepada dirinya, serta cenderung mengikuti apa yang diarahkan kepadanya. Jika dibiasakan dengan kebaikan, maka ia akan tumbuh di atas kebaikan itu pula. Namun sebaliknya, jika dibiasakan, diabaikan dan dibiarkan dengan keburukan, maka dia akan tumbuh di atas keburukan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian solusi yang kedua, agar kedekatan orang tua kepada anak menjadi hangat dalam hidup dan kehidupan rumah tangga,
yakni dari sini kita memahami bahwa seorang anak adalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran orang tua bukan hanya secara fisik, tetapi juga dengan perhatian dan kasih sayang. Karena apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan tumbuh pada diri anak-anak di masa depan. Kemudian solusi yang kedua adalah dengan rumah menjadikan madrasah kasih sayang. Jangan sampai anak-anak kita merasa bahwa rumah adalah tempat yang dingin, tempat yang hanya berisi rentetan instruksi, larangan, teguran, dan amarah. Jika seorang anak tidak mendapatkan kehangatan di rumahnya sendiri, maka bisa jadi ia akan menjadi mangsa yang mudah bagi dunia maya. Mereka akan mencari pelarian dan penerimaan di media sosial atau komunitas online yang belum tentu aman bagi iman dan akhlak mereka. Mari kita ambil pelajaran dari pola komunikasi Luqmanul Hakim dalam mendidik anaknya yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Beliau memanggil anaknya dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah, janganlah engkau menduakan Allah. Kadang-kadang manusia, maaf seorang anak saking asiknya bermain game online sampai lupa bahwa ada ma ta'kuluna min ba'di. Kebanyakan orang tua lebih prihatin ketika anaknya tidak makan, tapi orang tua tidak mengingatkan ma ta'kuluna min ba'di. Apabila apabila ibu meninggal dunia nanti, apakah engkau masih menyembah Allah Subhanahu wa taala? Padahal tujuan manusia diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya bunaya, panggilan kasih sayang seorang Luqmanul Hakim kepada anaknya mengandung terkasih tetesan kasih dan sayang, kelembutan dan perlindungan. Beliau tidak mendikte dengan kekuasaan sebagai seorang ayah, melainkan merangkul dengan cinta kasih dan sayang sebagai seorang sahabat. Ingatlah, kedekatan emosional yang terbangun antara orang tua dan anak adalah benteng terkuat yang melebihi aplikasi keamanan digital apapun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kisah momen seorang Ismail dan Ibrahim. Ketika Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, di dalam mimpiku aku melihatmu, aku sembelih. Kemudian apa jawaban Ismail? Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, apabila ini merupakan perintah dari Allah, maka laksanakanlah. Apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dalam mendidik putranya Ismail? Bahwa seorang ayah berdialog dulu kepada anaknya, berkomunikasi intens dulu, meminta pendapat bagaimana pendapat anak. Dan seorang anak, seorang putra Ismail mendidik kepada kita semua. Dia mengatakan, dia tetap sopan santun, lemah lembut dengan mengatakan, ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Apabila ini memang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakanlah wahai ayah. Semoga aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Maka pada kesempatan ini, wabil khusus kepada diri khatib sebagai seorang ayah, mari kita didik putra-putri kita dengan penuh kasih dan sayang, dengan penuh kelembutan, dengan penuh dialog. Karena inilah benteng terkuat
untuk menjaga akidah umat Islam, menjaga akidah anak-anak kita, karena kita tidak tahu apakah nanti setelah kita tiada dia masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah komunikasi penting dalam hidup dan kehidupan, sehingga kedekatan kehangatan anak dengan orang tua akan terjalin sampai akhir hayat. Demikianlah khutbah singkat tentang pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga di tengah arus digitalisasi. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kedekatan dengan keluarga. Mari kita jadikan momen setelah ini untuk introspeksi diri, memohon ampun atas kelalaian kita sebagai orang tua maupun sebagai seorang anak. Semoga Allah senantiasa menjaga keutuhan hati kita di tengah badai zaman ini. Marilah kita sadari bahwa setiap detik perhatian kasih sayang yang kita berikan kepada anak kita adalah investasi akhirat. Jangan sampai teknologi yang seharusnya memudahkan urusan justru menjadi dinding pemisah antara kita dan buah hati kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala sayyidina nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nurina wa maulana Muhammad. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين قاد بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وآل الستات المتممين لأسرات الكرام وأن سائر البلدان المسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ويا قاضي الحاجة يا مجيب السائلين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة لذكره.